Jika ada orang berbuat salah kepada kita, maka bukan hanya dihapus, bukan hanya dilupakan, tapi gantilah dengan kebaikan. Dan itulah sifat Allah, Ghafurun Rahim. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam struktur dan bangunan kata serta kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat At-Taghabun, surat 64, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Kita baca ayatnya, surat At-Taghabun, ayat 14, ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian dari istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka waspadalah dengan mereka. Jika engkau memaafkan mereka dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hanya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, dan Allah di sisinya ada pahala yang besar. Itulah artinya surat At-Taghabun ayat 14-15. Ada beberapa poin menarik dari ini. Pertama, kata Allah, sesungguhnya sebahagian dari istrimu dan anakmu adalah musuh bagimu. Allah menggunakan kata min, ya. Min azwajikum. Jadi ada istri yang menjadi musuh, tapi tidak semua istri, karena min itu maknanya tab'id. Ada sebahagian istri yang menjadi musuh bagi suaminya, atau sebaliknya, suami menjadi musuh bagi istrinya. Kata adu secara harfiah berarti sesuatu yang jauh. Itu makanya sesuatu yang melampaui batas disebut i'tada. Orangnya disebut mu'tadin. Kenapa melampaui batas disebut i'tada atau mu'tadin? Karena sesuatu yang melampaui batas itu adalah sesuatu yang jauh. Kenapa musuh disebut adu? Karena musuh itu menjauhkan kita dari kebaikan dan kita pun jauh dari dia. Itu kenapa setan disebut musuh. Ya, inna syaitan kana lil insan aduwwam mubinah. Begitu kata Allah di surat Al-Isra ayat 53. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adu. Kenapa setan disebut adu? Karena pertama, setan itu akan menjauhkan manusia dari kebaikan-kebaikan. Karena begitulah kata Allah di surah Al-Maidah ayat 91. Apa yang diinginkan setan? Yang dilakukan setan, wa yasuddukum an zikrillah wa anis salah. Dia akan menjauhkan manusia dari ibadah, dari zikir, dari salat. Itu kenapa setan disebut adu, menjauhkan manusia dari kebaikan-kebaikan. Nah, istri dan anak juga berpotensi menjadi musuh, yaitu menjauhkan orang dari kebaikan. Tapi tidak semua. Karena ayat ini terkait dengan konteks sahabat yang marah kepada istri mereka yang dulu pernah menghalangi mereka hijrah ke Madinah. Jadi setelah turun ayat hijrah, sebagian sahabat sudah berangkat hijrah, ada sebahagian sahabat yang batal hijrah karena dicegah oleh istrinya. Karena konsekuensi hijrah itu adalah mereka harus meninggalkan hartanya di Makkah. Dan perempuan-perempuan ketika itu banyak yang tidak siap hidup susah di Madinah. Karena dia mempengaruhi suaminya agar tidak jadi hijrah. Maka ini para sahabat batal hijrah karena dicegah istrinya. Tapi setelah beberapa tahun kemudian mereka hijrah, mereka mendapati yang hijrah bersama Nabi dulu, Islamnya sudah baik, ilmunya sudah mapan, maka mereka marah kepada istrinya dan hendak menghukum istrinya.
Maka turun ayat ini, kata Allah, in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jangan hukum istrimu. Kalau dia bersalah, maafkan dia dan ampuni dia. Jadi ada 3 kata maaf di situ. Ta'fu, tasfahu, taghfiru. Ta'fu itu artinya menghapus. Jadi kalau ada orang salah dengan kita, hapus kesalahannya. Dan ini disebutkan di surat At-Talaq ayat 200 ya 37, kata Allah, ketika ada seorang perempuan yang baru menikah ditalak atau dicerai suaminya, maka suaminya wajib memberikan nafkah separuh ya walaupun belum digauli. Illa ayya'funa aw ya'fuwallazi biyadihi uqdatun nikah. Kecuali si perempuan menghapus beban suaminya yang menceraikannya itu untuk membayar mahar separuh. Maka kata ya'fu, menghapus. Jadi kalau ada orang salah, hapuslah kesalahan dia. Yastasfahu, menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Karena itulah safha disebut lembaran, suhuf. Karena memaafkan orang dalam bentuk tasfahu, menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Itu pernah terjadi pada Abu Bakar yang disebutkan di surah An-Nur ayat 22. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Jadi Abu Bakar pernah marah kepada Mistah yang setiap bulan dikasihkan uang belanja, tapi dia menfitnah Aisyah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Maka Abu Bakar marah dan hendak menghentikan bantuan yang diberikan kepada Mistah setiap bulan. Karena dia menfitnah Aisyah. Maka turun ayat itu, maafkan dia, wal yasfahu. Lupakan salah dia, tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Dan taghfiru, mengganti keburukan dengan kebaikan. Jika ada orang berbuat salah kepada kita, maka bukan hanya dihapus, bukan hanya dilupakan, tapi gantilah dengan kebaikan. Dan itulah sifat Allah, Ghafurun Rahim. Kenapa sifat Allah Ghafur? Karena Allah kalau memaafkan hambanya akan mengganti dosa dengan kebaikan. Begitu kata Allah di surah Al-Furqan ayat yang ke-70. Fa'ulaika, jika mereka bertobat, kata Allah, fa'ulaika yubaddilullah hasasayyiatihim hasanat. Allah akan mengganti dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Jadi ayat ini konteksnya kemarahan sahabat kepada istri-istri yang menghalangi mereka hijrah. Itulah kenapa pakai min azwajikum. Tidak semua istri jadi musuh. Hanya sebagian saja, yaitu istri yang menghalangi suaminya menjadi baik. Tapi ketika Allah menyebutkan harta dan anak yang menjadi fitnah, maka tanpa min. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah tidak mengatakan innama min amwalikum wa auladikum. Tidak. Tapi Allah gunakan ya ungkapan total. Innama amwalukum wa auladukum tanpa tab'id, tanpa min. Apa maknanya itu? Maknanya harta dan anak menjadi fitnah, sifatnya mutlak tanpa batas. Kalau istri menjadi musuh, sebagian ada batas-batasnya. Tapi kalau harta dan anak jadi fitnah, semua tanpa kecuali. Apa bedanya musuh dan fitnah? Kalau musuh menjauhkan kita dari kebaikan. Kalau fitnah melalaikan kita dari kebaikan. Dia tidak menjauhkan kita, tapi melalaikan kita. Itulah kenapa di surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ya inna min amwalikum la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah kamu dilalaikan oleh harta dan anakmu dari ibadah. Tadi harta dan anak disebut fitnah. Karena itu fitnah itu artinya yang melalaikan kita dari ibadah. Kalau musuh, yang menjauhkan kita dari kebaikan. Dan ini lebih hebat. Jadi bahaya istri jauh lebih hebat daripada bahaya harta dan anak. Karena istri menjauhkan kita dari kebaikan, sementara harta melalaikan kita. Dan yang lebih hebat lagi, strukturnya. Coba perhatikan. Ketika Allah menyebutkan istri dan anak jadi musuh, maka istri didahulukan. Inna min azwajikum wa auladikum. Anak di nomor 2 kan. Kenapa? Karena istri menjauhkan suaminya dari kebaikan lebih hebat, lebih utama daripada anak menjauhkan ayah dari kebaikan. Kenapa? Karena istri punya kekuatan lebih dibandingkan anak.
Karena suami memiliki ketergantungan kepada istrinya dalam batas-batas tertentu. Dan dia bisa mempengaruhi, menekan suaminya lebih untuk jauh dari kebaikan. Dan soal fitnah, harta didahulukan dari anak. Innama amwalukum wa auladikum fitnah. Kenapa harta didahulukan? Karena harta itu semua orang punya. Tapi anak tidak semua orang punya. Hanya orang tertentu yang punya anak. Kalau harta semua punya, walaupun jumlahnya tidak sama. Itu artinya harta lebih dominan, membuat orang lalai daripada anak-anak. Begitulah pesan di balik struktur ayat surat At-Taghabun ayat yang ke-14 dan 15. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.